Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nafri Rendini dengan NIM C1B020085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen angkatan 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah akuntansi dengan judul Persamaan Akuntansi dan Transaksi Perusahaan Jasa. Definisi dasar akuntansi. PDA atau singkatan dari persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. PDA ini digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar, artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Lalu kemudian ada unsur-unsur dalam persamaan akuntansi. Yang pertama ada aktiva atau aset. Lalu yang kedua ada kewajiban atau liabilitas, ada modal atau ekuitas atau biasa juga disebut sebagai equity, lalu pendapatan atau revenue, beban atau expense, dan price atau drawing. Rumus persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada keseimbangan harta dengan modal. Yang pertama kali perlu diketahui adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk sumber pembelanjaan kegiatan usaha, biasa disebut dengan harta. Sumber pembelanjaan itu berasal dari pemilik yang biasa disebut dengan modal atau ekuitas. Jadi diperolehlah suatu persamaan sebagai berikut, yaitu harta atau aset sama dengan modal atau equity. Sedangkan beban adalah penurunan sejumlah harta akibat pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan sifatnya menambah modal, sedangkan beban sifatnya itu mengurangi modal. Sehingga diperoleh persamaan dasar akuntansi sebagai berikut, yaitu harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan plus beban. Lalu rumus persamaan dasar akuntansi yang kedua, ada keseimbangan harta dengan utang ditambah modal. Sumber modal tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal yang berasal dari kreditur, kemudian disebut hutang, dan modal dari pemilik sendiri yang disebut dengan modal. Jadi diperoleh persamaan harta atau aset sama dengan utang plus modal atau equity. Dalam operasi dimungkinkan adanya transaksi pendapatan dan beban. Pendapatan mempunyai arti kenaikan harta yang diperoleh melalui hasil penjualan barang atau jasa. Lalu ada fungsi persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna untuk mengetahui tentang perubahan dari kekayaan dalam perusahaan di setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk dapat mengetahui beberapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Lalu pengaruh transaksi dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Apa pengaruhnya? Jadi setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau juga bisa mengurangi komponen keuangan perusahaan tersebut, yaitu ada komponen harta, lalu hutang, dan juga modal atau equity. Komponen posisi keuangan pada persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta yang terjadi akibat perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta yang lain dalam jumlah yang sama. Kedua, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan hutang dalam jumlah yang sama. Ketiga, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Keempat, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dengan perubahan hutang dan modal dalam jumlah yang sama. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini adalah persamaan dasar akuntansi ialah suatu persamaan untuk menggambarkan nilai kekayaan suatu perusahaan pada satu sisi dan menggambarkan sumber atau asal-usul dari kekayaan tersebut pada sisi yang lainnya. Lalu, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi meliputi aktiva atau harta, hutang atau liabilities, dan modal atau equity. Harta adalah kekayaan perusahaan berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hutang adalah
kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah modal atau ekuitas atau equity adalah hak milik dari pemilik atas kekayaan perusahaan yang jumlahnya sebesar selisih antara jumlah seluruh nilai harta perusahaan dikurangi jumlah seluruh nilai hutang-hutang perusahaan. Baik, itulah sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.